mempermuliakan nama-Mu. Kami telah meninggikan Engkau ya Tuhan. Hati kami berglori, hati kami bersuka oleh karena-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Maka urang di hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu agar dapat mengeluarkan isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua yang hadir datang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang ikut online ya Tuhan, berkati Bapa di surga di dalam nama Yesus. Sehingga sama-sama kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. Ya, silakan duduk saudara yang kasih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang ada grup ya, baik itu grup jemaat maupun Facebook, saudara-saudara yang kasih, di mana hari ini itu telah di-upload di situ ya, untuk ibadah kita pada hari ini, saudara-saudara yang kasih. Nah, saudara yang memperhatikan upload dari Bapak Gembala, ya, baik di grup maupun di pribadi, saudara-saudara yang kasih. Coba saya ingin lihat seberapa banyak itu yang melihat ya, upload dari Bapak Gembala untuk ibadah kita hari ini. Tema kita hari ini apa? Oh, jadi tidak ada satu pun yang lihat. Ya, padahal di grup ya, gereja ya, lalu kemudian juga di Facebook ya, Bapak Gembala ya. Halo Bapak Ibu. Iya, coba itu dilihat ya. Apa judulnya? Sebab dia hidup ada hari esok. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, ada yang lagu ya, yang kalimatnya persis seperti itu. Apa lagu itu? Judulnya. Anak Allah Yesus namanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu lagu tercipta itu bukan karena karangan, ya, bukan karena karangan, ya. Tapi itu lagu tercipta karena kejadian, sebagai kesaksian hidup, saudara-saudara yang kasih. Ada yang mendengar ceritanya bagaimana kesaksian daripada seorang yang pada akhirnya mendapatkan tuntunan daripada Tuhan untuk menciptakan lagu ini. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Atau kita nyanyikan dulu ya? Kita nyanyikan dulu ya lagu ini, Anak Allah Yesus namanya. Ingatnya enggak semua? Iya.
singer ya. Baik saudara-saudara yang kasih, luar biasa lagi ini membuat kita semangat. Amin. Saudara, kalau kita memuji Tuhan itu lepaskan, ya, bebaskan hati dan pikiran kita dan juga action kita, gerakan kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menikmati itu firman Tuhan yang ada di dalam pujian itu. Ya. Nah, apakah benar itu ada di dalam firman-Nya? Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita. Iya. Efeknya terlalu tinggi. Apa? Efeknya terlalu tinggi. Markus pada pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Markus pada pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Mari kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan baca ayat ini secara bergantian ya. Secara bergantian. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil dari Bapak Ibu segenap. Ayat ke-6 terakhir yaitu ayat 6 baru kita akan baca bersama ya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Marta ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut sama-sama. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih. Iya, sebab dia hidup ada hari esok. Suratku yang kasih, kalimat ini kalimat yang sangat sederhana dan tidak perlu lagi ditafsirkan lagi. Sudah gampang. Ya. Walaupun ini bukan terjemahan Alkitab sederhana, ya, tapi terjemahan Indonesia Baru. Bayangkan, bukan terjemahan sederhana, tapi kalimatnya sudah sangat sederhana. Tidak perlu direka-reka, tidak perlu ditafsir segala. Ya, sebab dia hidup ada hari esok. Ya, suratku yang kasih, dua orang. Yang pria bernama William dan yang wanita bernama Gloria. Ya, suratku jangan dicari di Google ayat-ayat ya, di mana itu ayatnya, di mana itu kisahnya ya, karena kisahnya tidak ada di Alkitab ya. Tapi kalau dicari di Google barangkali dapat surat yang kasih ya, yaitu dua orang yang menciptakan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya. Dia bangkit. Lalu kemudian dia mengisahkan dengan kebangkitannya itu. Yang laki-laki mempunyai penyakit yang sangat menderita
dan itu susah untuk diobati. Ya. Tapi oleh karena Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Yang wanita, anak pertamanya umur 4 tahun. Anak keduanya umur 3 bulan. Dan saat anak kedua umur 3 bulan, dia lagi mengandung anak yang ketiga. Terlalu cepat dikirnya, ya, anak baru lahir 3 bulan, ya, itu sudah isi hati, saudara yang kasih. Ya. Lalu Bapak Ibu, ini kalau secara medis bisa ya? Bisa ya, bisa ya. Karena Tuhan tidak akan bertentangan dengan medis, saudara yang kasih. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu menjadi problem apalagi itu terjadi pada tahun 70-an. Ya, halo Bapak Ibu, ayo kita hitung tahun 70 itu kita di mana? Iya, saya lahir tahun 62. Berarti tahun 70 itu sudah SD. Iya, jadi Pak Gembala sudah SD. Ya. Nah, surat-surat yang kasih cukup lama peristiwa itu. Tapi akhir daripada kesaksiannya, saudara-saudaraku, terus berulang-ulang dibaca oleh orang. Setiap orang menyanyikan lagu ini, Anak Allah, Yesus namanya. Ya, katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwasanya dengan pertolongan Yesus, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, sekalipun dia pernah mati. Catatan sejarah di dalam kitab-kitab suci. Saya mengatakan kitab-kitab suci karena dia tidak hanya ditulis dalam satu kitab, ya, tapi ada kitab yang lain. Bahwasanya Yesus mati, Yesus bangkit atau hidup kembali. Tak pernah ada catatan sejarah ketika Yesus itu naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya itu, dia tidak pernah turun, lalu kemudian mati selama-lamanya. Suatu, tapi dia berada di dalam kerajaannya. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Itu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. 14 ya? 14 ayat 1 dan 2. Coba tayangan dulu, ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, ya. Ayat 1 dan 2. Ya. Suatu pernyataan ini dikatakan dengan jelas. Kita baca. 2, 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, Yesus, ya, itu adalah Allah yang betul-betul kalimatnya itu dipenuhi dengan kebenaran. Makanya tidak salah kalau pada ayat yang ke-6 dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, jadi kalimat Yesus, perkataan Yesus itu secara menyeluruh. Kalau toh dia menyediakan tempat pada ayat yang kedua, ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, atau dia menyatakan begini, aku akan pergi. Di mana aku pergi, kamu akan tahu kemana aku pergi. Saudaraku, kalau orang itu baca Alkitab, kalau orang itu pahami Alkitab, mengerti Alkitab, saudara-saudaraku, maka orang itu pasti tahu kemana Yesus akan pergi. Tapi salah satu murid Yesus sendiri bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku tidak tahu jalannya. Ya, aku tidak tahu jalannya. Makanya ketika dia katakan pada ayat 2 ini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, takut kalau murid juga tidak tahu, orang Kristen tidak tahu, maka dilengkapi pada ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Next. Iya, kita baca bersama ya. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Inilah Alkitab kita, luar biasa. Ada sebuah rentetan sejarah, ya, yang nyata, yang bisa kita pahami, yang bisa kita mengerti dengan baik. Ya, kalau ayat ini dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat doanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkata, Bapa, aku rindu, ya, umatmu, aku menjadi satu. Umatmu, aku, dan engkau Bapa menjadi satu, supaya di mana aku berada, di situ umatku berada. Iya, saudaraku, kebangkitan Yesus, hidupnya Yesus dari kematian itu menjanjikan. Dan oleh karena kita sudah berada pada tahun di mana ribuan setelah Yesus bangkit, maka kita bisa melihat kenyataan, realitanya dengan kebangkitan Yesus. Hari esok itu memang ada. Ya. Hari esok itu kita akan bisa menikmati berkahnya. Coba. Kalau Yesus tidak ada di dalam dunia, Alkitab mencatat, kalau hukum Taurat itu tidak akan ada orang yang bisa mengikutinya. Berat. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan itu. Dan kita lihat, ketika Yesus berada di dalam dunia, setiap kali ada orang yang punya masalah, orang yang punya problem, orang yang punya sakit, apapun itu sakitnya, Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang gagal disembuhkan. Tidak ada seorang pun yang gagal dilepaskan. Tapi semuanya disembuhkan Tuhan, semuanya dilepaskan Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit kembali, saudara-saudaraku yang kasih, berapa banyak orang yang bisa dijangkau oleh keberadaan Tuhan Yesus ketika ada di dunia? Kurasa kalau tahun ini dari peristiwa kelahiran Yesus sudah berusia 2024, saudara-saudara ya guys, atau 2023, karena kita Natal kemarin 2023.
kurasa orang Indonesia itu masih primitif, masih animisme sebenarnya. Kenapa? Karena keberadaan Yesus itu akan dibatasi dengan peri kemanusiaannya. Sehingga ketika dia di Yerusalem, maka di tempat yang berbeda, hari yang sama, saudara-saudaraku yang kasih, Yesus tidak bisa lakukan itu. Karena dibatasi dengan peri kemanusiaannya. Karena manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa berada di 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat dalam waktu yang sama. Tidak bisa. Ya, tetapi oleh karena kebangkitannya dari kematiannya, Yesus bisa berada di mana-mana. Dalam kemuliaannya itu, Yesus bisa dengar apa yang kita serukan. Dan bukan hanya itu, dia bisa lihat apa yang dia lakukan. Dan kalau dia datang, dia tidak memerlukan pintu dibukakan. Ingat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang kasih. Dan kala itu Thomas tidak percaya. Yesus tidak ketok-ketok pintu dulu. Tidak. Tapi Yesus masuk dalam tubuh kemuliaannya. Dinding ini bisa ditembus. Lalu kemudian dia katakan damai sejahtera bagi kalian semua. Yesus ada di mana-mana. Dan itulah sebabnya Indonesia dapat kemurahan Tuhan. Dan kita dapat menikmatinya. Dengan Yesus hidup, saudaraku, kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3 dalam Markus 16 tadi, ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kebangkitan Yesus hidup dalam kemuliaan. Baru kebangkitannya saja ada mujizat. Ya. Wanita-wanita itu berapa orang itu? 3. Siapa namanya? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudaraku, harus logika. Yuk. Kalau sama-sama katakanlah baik wanita maupun pria, badannya besar, lalu kemudian kekar, saudara. Ada nggak wanita badannya kekar? Ada ya? Ada. Saudara-saudara yang kasih, coba kita bayangkan 3 wanita dengan 1 pria. Ya, itu kira-kira kemampuannya untuk mengangkat barang. Nah, itu lebih besar mana? 3 wanita dengan 1 pria. 3 wanita. Kalau 3 wanita dengan 3 pria. 3 pria. Saudara-saudaraku yang kasih. Atau gini, kalau pria dan wanita, andai kata 1 pria 1 wanita, kekuatannya sama enggak? Lebih kuat siapa? Pria. Pria. Nah saudaraku, kalau 1 pria 1 wanita berarti
pria yang kuat. Ya. Nah, kalau umpamanya satu pria, dua wanita, kira-kira sama nggak? Bisa sama, ya. Bisa sama, saudara yang kasih. Nah, kita perhatikan, itu gua, saudara-saudaraku, itu bukan gua kecil, kayak gua kalau waktu Natalan, ya kan, waktu Pasca ya, itu dibuat ornamen, ya, bukan seperti itu. Guanya besar, orang bisa masuk, dan bukan hanya jalan dia masuk, ya, tapi sambil berlari itu bisa masuk. Berarti kalau itu guanya besar. Lalu kemudian ditutup dengan satu batu yang bisa menutup pintunya itu, saudara. Maka kita bayangkan berapa orang, ya, yang bisa menutup gua itu. Lalu kemudian Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, di waktu pagi-pagi benar, ya, persiapkan itu rempah-rempah karena dia ingin melihat Yesus. Karena dalam perasaannya melihat Yesus itu ada kemuliaan. Melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus itu ada suasana sukacita di dalam hati. Itu adalah wanita-wanita pada saat itu. Ada getaran hati ketika berjumpa dengan Yesus. Kalau tahun-tahun ini di akhir zaman, tentu saudara-saudaraku yang kasih, kemana, di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tentu di gereja, tentu di tempat-tempat kita. Maka itu saudara-saudaraku yang kasih, bersemangat kita beribadah kepada Tuhan karena kita menjumpa. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, nikmati hadiratnya. Bagaimana caranya? Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian, nikmati puji-pujian itu, saudara. Jangan dipikirkan apa yang di rumah. Aduh, jangan-jangan itu komporku tadi sudah mematikan atau belum ya, saudara-saudara. Aduh, nanti anjingku di rumah gimana nanti? Ya, jangan-jangan diracun atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika kita pengen menikmati kehadiran Tuhan, puji-pujian, pujikan Tuhan keluar dari isi hati. Maka Tuhan hadir dan Tuhan akan berkati itu. Nah, saudara yang kasih, siapa? Ini menjadi sebuah problem, saudara. Siapa yang bisa memulihkan batu itu? Ya, jadi orang yang datang kepada Tuhan kadang-kadang memang begitu. Aduh, kita sulit untuk kita bisa menyatakan kesungguhan kita kepada Tuhan, yakin kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelaskan, padahal Tuhan berkali-kali katakan, pendeta menyampaikannya. Bahkan saudara sendiri membaca di dalam Alkitab, marilah kepadaku yang lebih sudah berpengalaman. Aku memberikan kebenaran. Engkau yang punya masalah, engkau yang punya problem dalam hidupmu, apapun itu, masa depanmu suram. Ya, ingat pujian yang diciptakan oleh Om Lilian dan Tante Gloria. Ya. Karena Yesus yang tadinya mereka berpikir bagaimana ini bisa aku hidup kalau penyakitku menggerogoti diriku dan sudah lama. Tapi Tuhan berikan karunia. Dia berseru, tidak, Allahku bukan Allah yang mati, tapi Allahku adalah Allah yang hidup sekalipun pernah mati. Dan dia terus melambaikan tangannya. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Hei William, engkau sedang sekarang? Engkau sedang sekarang? Ayo, marilah kepadaku. Saudaraku, dia melangkah dengan imannya.
Dia tinggalkan apa yang ada di dalam pikirannya. Saya terjun dengan kesaksian seorang yang ya katakanlah kalau dibilang dekat dengan Bapak Gembala. Ketika dia memimpin perusahaan, setiap kantor-kantor perusahaan di Sumatera Utara di Medan, kalau diadakan ibadah dan Bapak Gembala diundang untuk firman Tuhan, jumlah orang Kristennya berapa? Oh Pak Pendeta, ada 200 Pak Pendeta. 200-an jumlah orang Kristen. Tapi ketika saya melihat yang di hadapan saya, saudara-saudara yang hanya bisa dihitung, saudara-saudara saya, 20 orang. Bayangkan 200 yang orang Kristen yang datang ibadah di dalam perusahaan itu, di dalam kantor-kantor itu. Bayangin hanya 20 orang. Nah, beda dengan kantor yang orang saya maksudkan itu, saudara-saudara yang kasih. Setiap kali ibadah dipastikan lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang. Iya. Memang nggak semuanya, kalau pokoknya 200 nggak semuanya. Tapi kalau sudah separuhnya lebih, itu sudah hebat. Daripada 200 cuma 20 orang. Nah kalau 220 orang itu cuma berapa persen? 10%. Kalau perpuluhan 10% itu memang benar. Tapi kalau kehadirannya itu yang salah, saudara-saudara. Iya. Dan maka dari itu, saudara-saudara yang kasih, ayat yang keempat, siapa yang menggulingkan? Bagaimanapun masyarakat. Sebelum selesai tadi, kenapa itu bisa menjadi banyak? Ya. Karena dia punya kesaksian. Ada anaknya, saudara-saudara yang kasih, sakit. Saya lupa sakit, saya apa ya? Anaknya Pak Selamat itu. Iya. Sampai ke Penang. Berapa banyak, berapa hartanya sudah yang kasih. Terakhir ada almarhum Tuhan melayani di rumah sakit. Kalau Bapak percaya kepada Yesus, kalau bertanya tentang apakah Bapak itu percaya, percaya. Kenapa? Karena dia sudah terima Yesus. Kenapa? Karena dia sudah dibaptis. Selang lagi saudara-saudara yang kasih. Tiap minggu dia beribadah, hampir tidak pernah tidak ibadah dimanapun dia berada. Ketika aku berjumpa di Kalimantan Tengah, kuliah dia beribadah. Kepala bayangkan saya. Ketika di Jakarta, ketika di Medan, dia beribadah, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau berbicara tentang kenal Yesus pasti kenal. Tapi kenal dengan baik atau tidak? Mengerti dengan baik atau tidak dengan Yesus ini? Kalau Bapak percaya kepada Yesus, iman Bapak katakan, sembuh anakku, pulang. Loh, Bapak bayangkan, sembuh anakku, pulang. Sudah dengan kasih. Langsung pulang Bapak Ibu, dalam keadaan anak masih sakit. Hanya karena perkataan pendeta itu. Loh, pendeta itu gerejanya kecil. Iya. Anaknya buka gereja, di sampingnya
Pak Baren itu. Surat-surat kasih pun para bayangkan. Langsung tinggalkan rumah sakit, pulang dan puji Tuhan, anaknya sembuh. Ya. Kita lihat. Mungkin orang berpikir siapa yang menggulingkan, siapa yang bisa menolongku. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat. Iya. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaknya batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara yang kasih. Iya. Jawaban Tuhan itu tidak minta pendapat kita. Jawaban Tuhan tidak minta pendapat daripada Maria Magdalena, Maria Yakobus, dan Salome. Tidak. Bagaimana cara menolong Allah? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Tugas kita bukan mereka, bukan memikir-mikirkan. Tuhan. Kan sama dengan siapa namanya Sida-Sida itu. Bukan Sida-Sida ya. Apa perwira pada zaman Elisa, Naaman. Iya, Naaman sudah kayaknya. Kan jelas kalau engkau pengen sembuh, datang kepada hamba Tuhan. Ya, datang kepada Elisa, saudara. Ya. Begitu sampai datangnya Elisa nggak mau nemuin. Yang nemuin siapa? Gehazi, pembantunya. Gehazi, terima tamu itu dan katakan, pergi ke sungai menyelam selama 7 kali. Nah, apa kata Naaman? Kurang ajar betul ya. Aku ini panglima, aku ini orang kaya, terhormat, masa disuruh mandi di sungai? Padahal di sungai itu yang ada di daerahnya Elisa, ya, itu sungai di daerahnya Naaman itu jauh lebih bagus, lebih bersih, saudara-saudara. Iya. Kenapa? Karena orang yang buang sampah tidak diperbolehkan umpamanya seperti pokoknya lebih bersih. Nah, sementara sungai yang ada di sekitaran itu Elisa, ada binatang hidup, ada juga yang mati. Ada kotoran dan lain sebagainya. Masa itu? Ya, kan yang benar. Coba bayangkan, kan yang benar. Harusnya kan itu kan. Elisa itu kan berdoa begitu. Lalu kemudian menumpangkan tangannya atas tubuhku. Nah, kan itu kan. Dan selalu yang kasih pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan itu tidak perlu Tuhan minta pendapat daripada yang minta tolong. Ya suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan suka mengatakan itu melalui Gehazi, suruh mandi, ya mandi. Kalau nggak mandi, nggak sembuh. Tapi kita lihat sini. Ya, ini juga batu yang sangat besar itu sudah terguling. Tidak diceritakan bagaimana itu menggulingkannya. Ya, kok bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, itu yang pertama, saudara. Iya. Yesus hidup, maka Yesus bisa mendengar dan Yesus bisa menjawab. Ya, jadi yang pertama bisa mengatasi kesulitan kita. Kedua, pada ayat yang ke-6, Markus 16 ayat yang ke-6, saudara-saudara yang kasih,
Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membalikkan. Jangan takut. Iya. Sudah itu punya masalah benar. Jangan takut. Ya, dalam keadaan apapun. Ya. Panitia ataupun pengurus apa acara tanggal 8, 9, 10? You can. Ya, Gembala katakan jangan takut. Tuhan pasti cukupkan semuanya. Amin. Tuhan pasti selamatkan kita. Amin. Ya. Pasti saudara-saudara yang kasih. Ya. Maka diharapkan pemuda remaja itu semua ya. Iya. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah jadikan manusia, Tuhan tidak pernah jadikan kita berjalan sendiri. Ya, coba kita baca dalam Yohanes pada pasal 14 ayat 18. Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke 18. Oke, kita baca bersama. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Apalagi sebagai yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya anak, itu adalah orang yang sendirian. Diliputi dengan kecemasan, itu orang sendirian. Diliputi dengan ketakutan, itu orang sendirian. Diliputi dengan dinginnya keadaan, itu sendirian, saudara-saudara yang kasih. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim. Artinya apa? Aku akan selalu hadir. Karena sesungguhnya aku dekat dengan engkau sekalian. Dekat. Seberapa dekatnya Allah terhadap kita? Sedekat doa kita. Bahkan dia ada di dalam kita. Lalu kemudian kenapa kita berdoa, doa kita tidak didengar? Doa kita dijawab? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Loh, kalau berbicara tentang mata Tuhan, itu Raja Wali matanya sangat tajam. Dari ketinggian yang sangat tinggi, dia bisa melihat di bumi, dia bisa melihat di daratan. Ya. Adakah mangsa bagi dia? Nampak saudara-saudaraku yang kasih. Lalu kemudian dengan kecepatan tinggi, dia bisa turun saudara-saudaraku yang kasih. Lalu kemudian dia bisa ambil, ya itu atakan domba, kelinci atau apa saja saudara. Langsung ditangkap. Dan mata Tuhan itu sangat lebih tajam daripada burung raja. Apa yang ada di dalam diri kita, yang kita lakukan, yang tidak berkenan kepadanya, Tuhan lihat. Yang berkenan juga Tuhan lihat. Dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Itu luar biasa Tuhan kita, ya. Kuncinya karena Tuhan tak. Makanya dalam hidup ini jangan takut. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang kasih, ada perintah dari yang hidup. Siapakah yang hidup? Yang hidup itu adalah Yesus. Dan apakah perintahnya itu? Lukas 24 ayat 47. Ya.
Lukas pada pasal yang ke 24 ayat 47. Ya, kita baca. Ya. 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Iya, ini perintah yang ini. Ini perintah daripada Tuhan Yesus. Ya, kita melihat apa datangnya Yesus itu apa? Untuk menebus, itu misinya, supaya umat jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, satu maka tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa itu harus disampaikan. Ya, makanya orang Kristen, saya tidak berbicara tentang pendeta, saya tidak berbicara tentang penginjil, pelayan Tuhan, tapi saya berbicara tentang orang Kristen atau jemaat. Pendeta sekalipun, lalu kemudian penginjil sekalipun, pelayan-pelayan Tuhan, itu juga masuk dalam kategori orang Kristen. Maka ini wajib bagi kita semua. Ya, kita harus mampu, kita harus bisa melaksanakan amanat ini. Ya, kita isi. Karena ayat yang lain mengatakan apa? Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan firman Tuhan. Lucu Pak ya? Bahasa yang lain, binasalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini bagian dari perintah memberitakan. Ya. Yang kedua, dalam perintah dia yang hidup. Ayatnya yang ke-48. Ini 47. Lalu kemudian ayat 48. Ya. Kita baca. 48. 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka orang Kristen itu wajib hukumnya harus mau bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Makanya di sini katakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mereka yang melihat kejadian, mereka yang mengalami. Makanya kita Balok, saudara-saudara yang kasih terus bersaksi bagaimana menjadi orang Kristen. Nah, mungkin Bapak Ibu, oleh karena bukan dari kita Balok, apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu sendiri sampai hari ini? Saksikan. Satu orang bertobat, berapa banyak malaikat bersorak-sorai? Begitu banyak malaikat bersorak-sorai, bersukacita, saudara-saudara yang kasih. Padahal untuk bisa malaikat bersorak-sorai, kok bayar berapa? 1 juta, 2 juta? Nggak butuh. 1 miliar? Kecil. Oh, tidak lihat ini. Yang ku pijak-pijak ini, yang ada di surga ini, yang ku pijak-pijak, lantainya dari apa? Emas, saudara. Itu pun bukan emas Bapak. Emas sungguhan, saudara biasa. Tapi oleh karena satu orang bertobat, malaikat surga bersukacita, keburu itu suasana surga. Maka itu saudara yang kasih. Ayo. Ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, ada pertanyaan. Tuhan ditanya berapa uangmu, ya, bagaimana rumahmu, berapa mobilmu, tidak. Berapa buah uangmu, berapa orang yang bisa engkau bawa kepada Tuhan. Maka itu saudara, ayo kita
bisa menjadi saksi, kita bisa memberitakan firman. Oh, kalau itu terjadi, tahun depan ini bicara kita. Amin. Amin. Coba ngomong kanan kiri, yuk kita bersaksi. Oke, masih kurang sedikit lagi. Yang terakhir, itu tadi poin terakhir ya. Ini bagian terakhir. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20. Kita baca. Kita baca. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai. Maka mari di dalam kita menghadapi hidup kita hari-hari ini, libatkan Yesus. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati selesai. Maka yang hidup itu bisa mendengarkan apa yang menjadi seruan kita. Tak perlu kita takut kalau Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari kita ganti berdiri sesuatu yang kasih. Kita nyanyikan lagu Anak Allah, tapi dengan nada penyembahan, sesuatu yang kasih. Maka iramanya akan dilambatkan sesuatu.